Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Indah Megitasari dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan Perkotaan. Kali ini Ibu akan sampaikan yang berkaitan dengan materi kuliah mengenai tinjauan historis hubungan desa kota yang diambil dari tulisan Linda Darmayanti dan Starlita di dalam buku Sistem Sosial Indonesia. Disampaikan bahwa hubungan desa dan kota itu terjadi perubahan ya dari masa prakolonial, kemudian masa kolonial sampai pasca kolonial. Dan pada masa prakolonial, kota-kota di Indonesia itu sering berkaitan dengan fungsi yang sifatnya religius. Kota pada masa tersebut dapat dibedakan antara kota pedalaman atau inland cities dan kota pantai atau coastal cities. Kota pedalaman memiliki fungsi utama sebagai pusat kegiatan tradisi dan religi yang menggambarkan keraton sebagai pusat kehidupan. Keraton menjadi pusat kehidupan budaya, agama, dan pemerintahan. Dan semakin jauh suatu wilayah dari wilayah keraton, semakin berkurang wewenang pemerintahan, kesakralan atau status keraton atas wilayah tersebut. Pertanian merupakan sumber utama kota pedalaman, meskipun mempunyai hubungan dagang dengan kota pantai. Pusat kota dilambangkan dengan raja, dan semakin ke pinggir dilambangkan dengan kehidupan petani. Di antara pemukiman raja dan petani terdapat kaula-kaula kerajaan. Ya. Pengaturan seperti itu menjadi sistem kehidupan kota pedalaman. Kehidupan keseluruhan tergantung pada sakralisasi keraton oleh petani dan kesetiaan atas raja. Struktur kota yang dinominasi oleh sakralisasi keraton merupakan fungsi religi keraton yang dipercaya rakyat dapat melindungi diri dari gangguan alam yang mengancam kelangsungan mata pencaharian mereka. Sebagai wujud pengakuan terhadap kekuatan keraton, mereka memberikan upeti kepada raja. Sementara wujud kesetiaan kaula atas raja diwujudkan dengan kelangsungan sistem administrasi untuk kehidupan keseluruhan kota. Jadi kaula ini bisa dikatakan sebagai perantara ya antara keraton dengan penduduk di pedalaman ya, dan penduduk pedalaman mengirimkan upeti melalui kaula ya. Kaula itu menyampaikan kepada keraton, jadi berfungsi sebagai kelangsungan sistem administrasi ya untuk kehidupan keseluruhan kota. Nah, sistem administrasi ini pada pokoknya lebih berfungsi sebagai kontrol terhadap suplai hasil pertanian ya dan tenaga kerja dari desa ke kota ya. Jadi pada masa ini interaksi antara desa dengan kota berjalan secara fungsional antara kegiatan produksi di pedesaan dan subsistem administrasi di perkotaan. Pada masa kolonial, ekonomi di negara sedang berkembang terintegrasi ke dalam sistem ekonomi dunia melalui kolonialisme. Introduksi ide dan teknologi baru atau investasi industri di kota-kota negara yang sedang berkembang oleh negara maju. Kemudian itu tadi berkaitan dengan masa prakolonial. Nah, kemudian kedatangan Belanda ke Indonesia mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut dilihat dari dua aspek, yaitu perubahan secara fisik yang berkaitan dengan model arsitektur kota dan perubahan sosial ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi kolonial. Maksudnya adalah terjadi perubahan besar-besaran pada bangunan, struktur bangunan di perkotaan ya. Mereka mulai membangun gedung-gedung ya, gedung-gedung megah yang ala arsitektur Belanda. Dan kemudian juga ada perubahan sosial ekonomi di mana masyarakat atau penduduk setempat bekerja sedemikian rupa untuk kepentingan perekonomian kolonial, yaitu perekonomian penjajah. Nah, kemudian di sini kita lihat wajah arsitektur desa kota.
Rendahnya taraf akomodasi orang Eropa terhadap pribumi dan munculnya persaingan dengan bangsa lain mewujudkan munculnya segmentasi dalam masyarakat menjadi 3 golongan, yakni orang kulit putih, Asia Timur asing, dan pribumi. Hubungan antara ketiga golongan ditandai dengan dominasi kulit putih yang menguasai sistem administrasi politik. Kota melambangkan ekonomi kolonial modern. Ekonomi pribumi dilambangkan dengan kehidupan pedesaan yang tradisional. Kegiatan ekonomi berdasarkan atas subsistensi tanpa pembagian kerja yang ketat. Artinya adalah bahwa ekonomi pribumi itu dikerjakan secara tradisional. Artinya mereka bekerja, bercocok tanam, atau berupaya sedemikian rupa untuk menafkahi kehidupannya yang ternyata hanya cukup untuk hari itu dan habis hari itu juga. Jadi mereka mendapat penghasilan yang hanya cukup untuk 1 hari itu. Jadi untuk besok mereka harus bekerja lagi untuk menghidupi, untuk memberi makan keluarganya dan habis untuk hari itu juga ya. Jadi tidak ada pembagian kerja yang ketat, tapi mereka harus hidup demi hari untuk kelangsungan hidupnya dan tidak ada perencanaan untuk masa depannya. Dualisme antara desa kota atau ekonomi kolonial pribumi mempengaruhi wajah arsitektur kota. Kota menjadi daya tarik dan sumber surplus ekonomi, sehingga pribumi tertarik ke kota dan mencoba berperan dalam ekonomi kota. Namun keterbatasan sumber daya pribumi menjadikan mereka menjadi kaum miskin kota atau kelompok berpenghasilan rendah. Akhirnya pribumi beradaptasi melalui jaringan sosial yang dimilikinya mewujudkan pemukiman berdasarkan kesamaan suku. Nama-nama kampung kota berbasis etnik sampai saat ini masih ada di Jakarta. Misalnya Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Bali, ya itu merupakan jaringan sosial yang mereka miliki dari kaum miskin kota yang berpenghasilan rendah. Kemudian mereka berupaya sedemikian rupa untuk bisa beradaptasi di kota, ya mendirikan suatu kampung kota atas yang didasarkan atas nama-nama daerah yang tempat mereka sebelumnya tinggal. Nah, kebijakan pemerintahan kolonial di awal abad ke-19 bahwa kebijakan tersebut membawa akibat terhadap berkembangnya fungsi kota dan intensitas hubungan antara daerah pedesaan sebagai pusat ekspor forwarding center komoditas pertanian ke Eropa. Jadi penduduk pribumi bekerja keras untuk menghasilkan barang-barang yang bisa diekspor atau hasil-hasil bumi yang bisa diekspor untuk komoditas masyarakat Eropa. Nah, hubungan ini diawali dengan pembangunan sarana transportasi seperti jaringan jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah pedesaan dengan perkotaan. Kebijakan ekonomi kolonial yang menanamkan modal di sektor pertanian atau desa merupakan awal terbentuknya hubungan desa-kota. Namun dibarengi dengan penggunaan kekuasaan politik untuk memaksa warga memproduksi komoditi pertanian untuk kepentingan pemerintah kolonial. Saat itu pemerintah kolonial perlunya apa? Petani, orang pribumi itu berusaha untuk bekerja memproduksi komoditas pertanian yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial. Pada masa pasca kolonial ya, setelah itu ditandai dengan awalnya kemerdekaan ya, ada perubahan politik dan administrasi di tingkat nasional. Namun pada tingkat desa tidak terjadi transformasi yang berarti. Dari tahun 1950 hingga 1960, desa di Pulau Jawa berusaha pulih dari kekacauan akibat perang dan revolusi. Clifford Geertz, seorang ilmuwan, tahun 1983 membuat buku yang berjudul Involusi Pertanian yang menggambarkan situasi perekonomian desa saat itu yang menunjukkan suatu permasalahan yang kompleks akibat pola eksploitasi dan mekanisme monopoli sehingga pertanian mengalami fase stagnan yang disebut dengan
involusi pertanian ya. Jadi involusi pertanian itu adalah kondisi di mana para petani sebenarnya mengalami keterpurukan. Jadi mengalami suatu kemunduran. Berbeda dengan revolusi, ada juga revolusi pertanian yang arahnya kemajuan, tapi ini involusi pertanian arahnya ke dalam dan semakin menyempit dan akhirnya para petani itu semakin terpuruk kondisinya. Dan indikasi involusi pertanian itu adalah luas lahan yang semakin sempit, modal yang rendah, teknologi yang seadanya. Dipekerjakan oleh banyak tenaga, menjadi gantungan hidup banyak orang dalam satu keluarga. Jadi satu orang petani harus menghidupi keluarganya, anak istrinya, anaknya semakin banyak, dan kehidupannya semakin semakin sulit ya, semakin susah bertahan untuk hidup saat itu. Dari tahun ke tahun, luas lahan tidak pernah bertambah, malahan terus menyempit sebab terus dibagi-bagi sebagai warisan sehingga produktivitasnya semakin menurun dan akhirnya mungkin mereka kehilangan lahan pertanian. Nah, mulai pada tahun 1960-an terjadi revolusi hijau ya, berbeda dengan evolusi, ada revolusi namanya revolusi hijau. Berbagai upaya diarahkan untuk memberikan kredit dan penyuluhan kepada petani serta merangsang penggunaan pupuk buatan serta penanaman benih unggul nasional. Pembaruan teknologi lambat laun tetapi sistematis menyebabkan bertambahnya keputusan berdasarkan pertimbangan komersil dalam produksi desa di Pulau Jawa. Dan pada saat itu terjadi pergeseran dari hubungan sosial ke hubungan nilai. Mulai ada yang namanya value orientation. Sistem harga yang ditentukan secara tradisional dan komunal perlahan-lahan digantikan dengan sistem komersial sehingga berdampak pada pengangguran terutama petani yang tidak mempunyai lahan. Kemudian ada timbul namanya sistem patron klien, yaitu hubungan bapak dan anak buah, hubungan antara tuan tanah dan para petani garap. Para klien atau anak buah memiliki kesempatan untuk bekerja di tanah milik patronnya. Sang patron atau tuan tanah memiliki penghormatan atau privilege dan status tersendiri yang diberikan warga desa kepada diri dan keluarganya. Namun dengan cara-cara pertanian modern yang dapat meningkatkan surplus ekonomi, para patron ini tidak tergantung lagi pada klien, melainkan beralih ke kota sebagai tempat diperolehnya alat-alat pertanian modern, fasilitas kredit dari bank, serta penyuluhan pertanian. Bagi para klien, keadaan ini mengakibatkan mereka kehilangan mata pencarian dan beralih ke sektor non-pertanian. Masuknya penduduk desa ke sektor non-pertanian dapat dibedakan menurut kegiatan perdagangan dan produksi desa sendiri, serta perpindahan penduduk ke kota. Dalam kurun waktu 1970 hingga 1980-an, kesempatan-kesempatan tersebut didorong oleh pesatnya pembangunan infrastruktur fisik, yaitu jaringan transportasi dan sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi dan industri di sekitar kota-kota besar mempengaruhi jenis pilihan kegiatan non-pertanian. Dari aspek kependudukan, interaksi desa kota tercermin dari arus migrasi desa kota. Dan di sini mulailah terjadinya proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, di mana penduduk desa merasa terdorong untuk pindah ke kota karena kota itu memiliki daya tarik bagi mereka untuk mereka menentukan nasibnya dalam mencari nafkah atau menyambung kehidupannya. Nah, kurang lebih seperti itu yang berkaitan dengan tinjauan historis masyarakat desa dan kota. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti yang Ibu sampaikan dan bila ada pertanyaan silakan disampaikan, boleh di dalam komentar atau di dalam perkuliahan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.